Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat waktu, nikmat umur, nikmat usia, nikmat akal sehat, nikmat kesempatan untuk belajar, nikmat kesempatan untuk mendekat, nikmat kesempatan memiliki iman dan menambah keimanan. Itu semua nikmat yang gak mudah untuk kita syukuri karena begitu besar, begitu mewah, begitu berharga. Maka mintalah selalu pertolongan kepada Allah untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersyukur kepada ulama kita dan orang yang atau sosok-sosok yang memberikan kita ilmu. Sebagaimana itu kunci sukses para ulama. Di antaranya testimoni dari Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendapatkan ilmu karena berusaha banyak bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan hal yang mengejutkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur aku akan tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat, gak bersyukur, azabku sangat pedih. Gitu. Jadi, dan ini ketetapan wa idh ta'adzana rabbukum, gitu loh. Dan ingatlah Rabb kalian telah memaklumkan, membakukan, gitu. Ini konsep yang baku yang gak bisa diotak-atik. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat kalian. Wala in kafartum. Tapi kalau kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Dan kalau nikmat dunia saja kita harus bersyukur, ya apalagi nikmat akhirat. Nikmat yang Allah firmankan, wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, la yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang gak bersyukur sama manusia. Gak bersyukur sama Allah orang yang gak bersyukur sama manusia. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, marilah kita perhatikan masalah ini. Jangan sampai kita hanya pengen hanya berpikir nambah maklumat, nambah wawasan, nambah knowledge, tapi lupa bahwa ini tuh ilmu yang paling mewah dan paling mulia. Gak hanya cukup dengan niat nambah wawasan, tapi harus dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Suara saya bisa kedengeran nggak? Situ bisa? Naik, tambahin lagi. Cek, tes. Cek. Tes, cek. Ya. Baik hadirin Allah muliakan, yang berikutnya yang perlu kita camkan sekali lagi, persiapkan diri kita untuk musim ibadah yang berikutnya setelah Ramadan, yaitu Dzulqa'dah. Bulan haram, bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bulan yang mungkin masih belum mendapatkan perhatian yang utuh, yang seharusnya, yang ideal dari umat. Maka ini tanggung jawab kita bersama untuk mensosialisasikan bulan ini, mengkampanyekan bulan ini, mengajak agar kita ini sadar bahwa bulan ini bulan yang istimewa. Dan 4 bulan haram disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat At-Taubah 36, sebagaimana bulan Ramadan disebutkan juga di dalam Al-Quranul Karim di dalam Al-Baqarah 183 atau 185. Jadi dua-duanya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Maka marilah kita isi waktu kita, isi hari kita, isi jam kita, isi menit kita dalam masalah memuliakan bulan ini dan beribadah di bulan ini, karena setiap amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita buka sesi diskusi tanya jawab dari materi yang telah kita bahas selama sepekan ini, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafi melalui bukan hanya kajian yang sifatnya memberi materi, tapi juga sesi tanya jawab sebagaimana hadis Jibril alaihissalam yang datang ke majelis Rasulullah SAW, lalu terlibat diskusi tanya jawab oleh Nabi SAW dengan Nabi SAW, dan Nabi SAW menjelaskan di akhir hadis tersebut, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, kita adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa cara belajar itu banyak, dan salah satunya adalah dengan pertanyaan-pertanyaan pihak lain. Sebagaimana cara mengajar itu banyak, sebagaimana di antara cara mengajar adalah memberikan pertanyaan dengan harapan jawaban dari pertanyaan tersebut bisa bermanfaat bagi pihak lain. Wallahu ta'ala bishawab. Hadirin Allah muliakan, pertanyaan yang pertama, bismillah, perkenalan saya wanita 25 tahun. Mohon maaf sebelumnya saya izin bertanya. Dulu saya sering berdebat dengan ibu saya yang saat itu beliau sering meminta saya untuk segera menikah. Saat itu saya emosi karena saya merasa orang tua saya memaksakan saya, dan saya juga ada trauma dengan pernikahan karena beberapa kasus yang terjadi di antara orang tua saya. Dan saat ini saya menyesal telah berucap hal yang negatif. Saya khawatir hal itu menjadi doa ke diri saya, apalagi setelah saya paham bahwa ucapan bisa menjadi doa. Saya mohon bimbingannya Ustadz, bagaimana saya mentobati ucapan saya itu. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah selalu merahmati Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, sekali lagi marilah kita kembali ke didikan para ulama kita, bahwa sebelum bertanya kita mendoakan ulama-ulama kita, guru-guru kita, dan saudara-saudara kita. Dan itulah yang dididik oleh para ulama dan para guru-guru kita atau guru-guru kami pada saat kami belajar dengan mereka. Dan faedahnya banyak hadirin. Yang pertama, salah satu bentuk bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada pihak-pihak yang berjasa kepada kita, walaupun kita nggak bisa membalas jasa-jasa mereka, tapi paling nggak itu usaha bersyukurlah. Karena Nabi SAW mengatakan, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa berbuat baik kepada anda maka balaslah.
Dan kalau Anda belum bisa balas, kata Nabi SAW, doakan dia. Doakan beliau. Jadi idealnya itu kita bukan hanya doakan, balas, doakan. Tapi kalau nggak bisa, ya doakan. Nah kalau kita udah nggak doakan, lalu gimana cara kita bersyukur? Sedangkan bersyukur itu keharusan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian nggak bersyukur, azabku sangat pedih. Jadi ini kultur ilmu yang harus kita jaga, kultur ilmu yang harus kita jadikan hal yang menjadi bagian dalam diri kita, dan juga ini juga pelajaran bagi kita bahwa komunikasi gitu loh, komunikasi di antara penuntut ilmu, di antara guru dan murid itu bukan komunikasi hasad-hasud, bukan komunikasi kata-kata kasar, kata-kata negatif atau ghibah atau fitnah, tapi komunikasi yang isinya adalah doa, isinya adalah kebaikan. Jadi ini yang menjadi hal dan perlu kita fokuskan. Lalu yang berikutnya, ketika kita mendoakan, maka kita akan didoakan balik. Misalnya ketika kita mendoakan ulama atau guru-guru kita, maka nanti guru-guru kita mengatakan wa iyyaki atau wa iyyakum, semoga doa yang sama untuk penanya dapat doa kita. Dan jangan pernah meremehkan doa gitu. Waktu kami bersama guru-guru kami itu, berapa kali itu di hadapan kami ada telepon beliau berdering, lalu ketika diangkat beliau bertanya, hal min khidmah, ada yang bisa saya bantu? Kata penelponnya, la syai' innama uridu an usallimu alaikum. Nggak ada, kecuali saya hanya ingin mengucapkan salam kepada engkau, wahai guruku. Salah satu harapannya agar engkau menjawab salam, dan menjawab salam itu doa, dan dapat doa mahal, hadirin. Apalagi doa berkaitan dengan, dijabahnya doa berkaitan dengan kualitas iman dan ketakwaan seseorang. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah aku dekat, aku menjawab dan mengabulkan doa orang-orang yang meminta dan berdoa. Tapi ayatnya belum selesai, lanjutkan, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka sambutlah seruanku dan berimanlah kepada diriku agar kalian mendapatkan petunjuk. Dari sini kaidah para ulama adalah al-ijabah ala qadr al-istijabah. Diijabahnya, dikabulkannya doa itu tergantung bagaimana seorang hamba merespon perintah dan larangan Allah, dan bagaimana seorang hamba itu taat dan nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin nurut dan semakin taat seseorang, maka doanya semakin kuat. Dan alangkah bahagianya kita kalau kita mendapatkan atau didoakan orang-orang seperti itu, sosok-sosok seperti itu. Maka itu kultur dalam dunia ilmu, hadirin. Itu poin-poin yang berikutnya, masuk ke pertanyaan. Hadirin Allah muliakan, pertanyaan ini diantaranya memberikan pelajaran kepada kita bahwa manusia itu lemah, hadirin. Manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Lihat bagaimana penanya bertanya, dan ini bukan hanya tentang penanya aja, udah banyak di antara kita seperti ini. Misalnya trauma dengan pernikahan karena beberapa kasus yang terjadi di antara orang tua saya. Lihat betapa lemahnya manusia. Bukan hanya penanya, tapi kita semua ini lemah. Kita tuh sangat terpengaruh dengan apa yang kita lihat, lalu memukul rata, mengeneralisir. Padahal benar terjadi
Tapi bukan berarti semua kasus pernikahan demikian. Bukan berarti semua orang yang menikah akan mengalami apa yang kita lihat. Bukan berarti setiap orang menikah nggak akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kan yang kita lihat. Dan memang kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Maksud saya, salah satu angle dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah sadarilah bahwa kita itu lemah dan kita butuh pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau tidak Allah tolong, maka kita akan salah dalam melihat sebuah kasus, sebuah angle. Sebuah kasus kan kasus yang sama, pemandangan yang sama, itu kan bisa dilihat dari berbagai macam sudut, berbagai macam angle. Dan masing-masing angle itu mengandung konsekuensi dan mengandung efek gitu loh. Mengandung dampak, mengandung impact. Kasus yang sama, misalnya masalah rumah tangga, itu sebagian orang itu ketika melihat dari angle tersebut membuat dia trauma berumah tangga. Tapi sebagian yang lain enggak. Justru kasus yang sama itu membuat dia mendapatkan pelajaran mahal tentang arti rumah tangga dan bagaimana berhasil dalam rumah tangga. Kenapa? Kok bisa beda? Karena sudut pandang dan angle yang dilihat itu berbeda, padahal kasusnya sama. Kasusnya sama. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Jadi hadirin Allah muliakan, pentingnya kita meminta pertolongan kepada Allah. Dan hidup tuh nggak bisa hanya mengandalkan mata, mengandalkan telinga, mengandalkan otak yang Allah berikan. Kalau cukup dengan itu, buat apa ada para nabi dan rasul? Suruh aja manusia mikir sendiri. Kan udah saya kasih mata, kan saya udah kasih telinga, kan saya udah kasih otak, saya udah kasih, udah mikir aja. Buat apa Allah turunkan Al-Quran dan kitab-kitab suci? Ya udah suruh mikir aja sendiri. Enggak. Itu kenapa Allah turunkan kitab suci? Kenapa Allah utus para nabi dan rasul? Lalu ketika para nabi dan rasul sudah berakhir, kenapa ada warathatul anbiya? Kenapa ada pewaris para nabi dan rasul? Kenapa ada para ulama, para guru-guru, para dai, para ustadz yang menyambung ilmunya para ulama, lalu ulama membawakan ilmunya membawakan ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena kita lemah. Itu karena kita lemah. Allah Ta'ala misal. Lalu yang berikutnya, lisan itu memang sangat mempengaruhi kejadian dan masalah yang akan dialami seseorang. Bukankah kaidah para ulama menyatakan al-bala manutun atau al-bala muwakkalun bil mantiq? Ujian atau bencana itu berkaitan dengan ucapan seseorang. Bahkan kita sudah bahas, Jabir radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyampaikan atau diriwayatkan beliau menyampaikan, ma unzilal bala'u illa min kathrati su'al, atau kama qala, ma unzilal bala' atau ma anzalal bala'a illa kathratu su'al, ma anzalal bala'a illa kathratu su'al. Tidaklah bencana itu diturunkan kecuali karena banyaknya pertanyaan seseorang, pertanyaan yang gak bermanfaat. Jadi yang ngundang bencana itu pertanyaan-pertanyaannya dia. Kalau dia diem, dia gak nanya, aman. Tapi pertanyaan, apakah orang gak boleh bertanya? Enggak. Kunci ilmu itu bertanya, sebagaimana ucapan Abdullah bin Abbas ketika ditanya, kok bisa punya ilmu sedalam ini dan sebermanfaat ini? Kata Ibn Abbas, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Saya dapat ilmu kayak gini dengan lisan karena lisan banyak bertanya dan hati yang senantiasa berpikir sehat. Tapi berarti kan pertanyaan bagaimana bertanya dan apa konten pertanyaannya. Jadi
Intinya kita akan diuji dengan ucapan kita, maka berhati-hatilah. Apalagi ketika ucapan itu ke ibu, itu sangat sensitif. Ibu sakit hati, beliau nyeletuk atau beliau berdoa, bahaya kita. Adapun masalah pernikahan, harus dilihat dari dua sisi. Yang pertama, orang tua memaksakan anak, ini perlu didudukan. Sebagaimana kita udah bahas keterangan para ulama seperti Syekhul Islam, bahwa orang tua bukan hak orang tua itu mengharuskan anak menikah, apalagi memaksakan anak menikah dengan seseorang. Itu poin penting yang perlu kita camkan. Sebagaimana juga sebaliknya, hukum asalnya orang tua nggak bisa memaksakan anak menceraikan istrinya, sebagaimana dijelaskan lagi-lagi oleh Syekhul Islam, dijelaskan Allamah Ibnu Hajar, dijelaskan Imam Ahmad dan para ulama yang lain, kecuali jika orang tua memiliki pertimbangan, perhitungan, akal sehat, ilmu, iman, ketakwaan, kebijaksanaan, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan harus di level mereka, siapa yang bisa di level Umar, tapi angle, sudut pandang, lalu konsep, pertimbangannya itu mengikuti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala atau Abu Darda ketika ada seseorang yang bertanya. Dan kita tahu Abu Darda gelarnya Al-Imam, Al-Qudwah, dan beliau qadhi dalam hidup beliau, hakim syar'i. Tentu saja memiliki pertimbangan yang sangat matang. Nah, apakah kita punya pertimbangan yang sangat matang sehingga kita memaksa atau mengharuskan anak kita untuk menikahi seseorang atau menceraikan seseorang? Ini bentuk kejujuran, hadirin sekalian. Itu poin. Jadi itu dari sisi orang tua. Tapi dari sisi anak hadirin sekalian, bahwa intinya kan bukan pernikahan. Kalau intinya pernikahan, maka semua orang yang menikah berantakan semua. Ini bukan pernikahan. Intinya itu adalah pertolongan Allah. Lalu yang kedua, dengan siapa kita menikah, itu intinya. Jadi yang perlu, misalnya kalau quote and quote ya, kalau trauma itu dibenarkan, traumanya itu bukan ke pernikahannya, tapi ke pasangan yang, misalnya, saya nggak mengatakan kasus ini ya, tapi secara global, pasangan yang nggak bertanggung jawab, pasangan yang, kalau wanita, pasangan yang kasar, pasangan yang nggak bisa mimpin, pasangan yang zolim, pasangan yang nggak dekat sama Allah, pasangan yang nggak taat sama Allah, pasangan yang nggak nurut sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang harus kita wanti-wanti. Itu cara melihatnya. Loh, kenapa di sini kasus, kenapa ya istrinya dizolimi, istrinya dijahati, istrinya mungkin dicaci maki? Oh, kalau begitu, kalau saya menikah, saya harus cari laki-laki yang tutur katanya baik, lalu sikapnya baik, lalu takut sama Allah, lalu ingin cari ridho Allah, senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan itulah kunci. Makanya Nabi SAW mengatakan, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam menyikapi wanita. Jadi cari yang kalau menyikapi saya itu bukan pakai otot, bukan pakai lisan, bukan pakai sebatas kecerdasannya. Kalau hanya pakai kecerdasan, istrinya dibohongin terus, nanti bisa jadi. Tapi pakai takwa, itu. Jadi dia tuh menyikapi saya pakai takwa. Jadi walaupun dia punya kemampuan untuk mengkhianati saya, dia nggak gunakan kemampuan itu. Kenapa? Takwa. Walaupun dia punya kemampuan untuk mencaci maki saya, dia nggak gunakan kemampuan itu. Kenapa? Karena pakai takwa, bukan pakai sebatas lisan. Walaupun dia bisa pukul saya, dia nggak gunakan. Kenapa? Karena menyikapi saya pakai takwa, bukan pakai emosi. Walaupun dia bisa mentalak saya berkali-kali,
Tapi dia nggak lakukan. Kenapa? Karena pakai takwa, bukan pakai amarah. Gitu. Dia bisa jatuhkan saya, dia bisa ungkit-ungkit masa lalu saya, dia bisa ungkit-ungkit keluarga saya, dia bisa ungkit-ungkit. Tapi dia nggak lakukan. Kenapa? Karena menyikapi saya pakai takwa, bukan pakai gengsi, bukan pakai menang-menangan, bukan pakai riya, bukan pakai alman wal adha, bukan pakai konsep ngungkit-ngungkit, tapi pakai konsep bertakwa. Itu yang harus dilakukan. Jadi apa, kasusnya sama tapi angle-nya tuh beda. Bukan masalah pernikahan. Kalau masalahnya di pernikahan, semua orang menikah hancur. Kenapa banyak yang bahagia juga? Kenapa banyak yang merasa bahwa pernikahan mereka ada hal paling indah dalam hidup mereka? Sebagaimana kenapa sebagian orang merasa pernikahannya adalah sebuah mimpi buruk? Berarti kan bukan masalah pernikahannya. Pernikahan itu wadah gitu loh. Tapi masalah diberikan taufik oleh Allah atau tidak, lalu dengan siapa dia menikah dan dia sendiri bagaimana menyikapi pernikahan. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan ulama lain dan juga menjaga Ustadz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara berbakti dan berbuat baik kepada orang tua yang sudah bercerai Ustadz? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya, jazakallahu khairan. Secara umum sama, tetap kita berbakti kepada ayah kita dan ibu kita. Berbakti kepada ayah kita dan ibu kita. Dan tidak memihak karena emosi, tidak memihak karena karena subjektivitas gitu loh. Karena ibu yang paling perhatian sama kita, kita belain ibu. Padahal dalam kasus ini ibu yang salah. Jadi tetap berbuat baik kepada ayah dan ibu. Terus komunikasi, bicara, kalau bisa bantu secara finansial, bantu dan seterusnya. Terus mungkin yang salah diantara yang membedakan, doakan mereka berdua, dan diantaranya doakan untuk islah, dan kalau bisa bersatu lagi kalau memungkinkan, dengan catatan memungkinkan. Mungkin talaknya masih talak bain sugro gitu loh, atau talaknya bukan talak bain kubro 3. Kalau itu ya nggak bisa, kecuali ibu kita menikah dengan laki-laki lain lalu berakhir secara natural, lalu kembali bersatu lagi dengan ayah kita. Tapi langsung nggak bisa, sebagaimana dijelaskan para ulama fikih. Jadi intinya, hadirin Allah muliakan, kalau memang masih bisa diperjuangkan gitu, misalnya baru talak 1 terus nggak dirujuk, coba diislah gitu loh. Seringkali atau banyak kasus perceraian itu nggak objektif, hadirin, karena emosi, karena terbawa gitu, amarah, dan pada akhirnya menyesal. Dan seringkali itu ketika mereka menyesal nggak islah juga karena gengsi gitu. Nah, seringkali hal-hal kayak gitu tuh butuh perantara, dan salah satunya anak yang bisa bermain cantik dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak kasus demikian itu, istrinya diceraikan atau bercerai atau dihulu, itu nggak ada masalah yang benar-benar dalam dan pelik gitu loh. Ya tertantang aja, emosi tertantang, kata istrinya, ceraikan aku mas gitu, ceraikan aku beb. Kalau berantem pasti panggil beb nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu karena nggak pernah berantem. Masya Allah, luar biasa ini pernikahan antum semua. Kayaknya mungkin udah diganti kali ya. Ceraikan aku, mas.
Ya laki-laki ditantang, ya dieksekusi gitu loh. Akhirnya diceraikan. Habis ceraikan dua-duanya nangis. Nasallallahu alaihi. Karena masih sayang dan juga gak worth it juga, gak layak juga masalah gitu akhirnya bercerai. Tapi udah. Nah tapi mau rujuk kembali enggak, karena gengsi gitu. Gengsi. Gak mau gitu. Laki-laki gengsi, pantang laki-laki menarik ucapannya kembali gitu. Wanitanya juga nggak mau apa ini juga pride-nya wanita dan seterusnya, padahal seringkali nggak ada substansinya. Mainkan peran itu gitu loh. Islah kan mahal ya. Wong islah antara dua muslim atau dua teman aja palanya gede banget, apalagi ini islah ayah dan ibu kita. Pahala sangat besar kalau masih memungkinkan. Dan doakan terus. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Imam Nawawi beserta keluarga dan para sahabat, dan Allah memberikan rahmat. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah memberikan rahmat, kebaikan dan kesehatan kepada Ustaz beserta keluarga dan tim serta jamaah. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Ustaz, kedua kakak kandung saya meninggal pada bulan Juli lalu. Beliau memiliki 2 anak yang masih bayi dan berumur 5 tahun. Dan saat ini mantan suaminya memutuskan tali persaudaraan antara keluarga kami dan anak-anak kakak kami. Alasannya karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga atas ini kami tidak boleh bertemu sama sekali dengan anak-anak kakak kami, baik melalui telepon maupun call, video call. Padahal saat kakak kami masih hidup, kami sangat dekat sekali. Apakah perbuatannya termasuk zalim? Bagaimana cara menyadarkan mantan suaminya itu? Bagaimana caranya agar kami bisa berdamai dengan keluarga mereka jika tidak ada yang menengahi hingga saat ini? Bagaimana solusi terbaik agar kami bisa dekat dengan anak-anak kakak kami rahimahullah, karena kami sangat merindukan mereka setiap hari. Syukran Ustaz, jazakallahu wa iyyakum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terlepas apa penyebabnya, mungkin kita juga salah dan memicu ini, tapi kita nggak bicara penyebabnya ya, kita bicara kasus nggak bisa memutuskan seperti ini. Khawatir masuk ke dalam memutuskan tali silaturahim antara keponakan dengan tante atau bibi, keponakan dengan om dari pihak ibu, keponakan cucu dengan kakek nenek dari pihak ibunya dan seterusnya. Dan inilah salah satu hadis yang kita bahas pada pekan ini, al-khalatu bimanzilatil al-khalatu bimanzilatil saudari kandung ibu itu kedudukannya seperti ibu dalam hak asuh, dalam kasih sayang dan lain sebagainya. Gak bisa dipisahkan, kedudukannya kayak ibu kok. Jadi khawatir memutuskannya tuh kayak memutuskan silaturahim dengan ibu gitu loh. Karena ini masuk ke dalam bab itu, bab hak asuh, bab lutuf, bab kasih sayang, bab perhatian, bab pendidikan dan lain sebagainya. Itu poin yang kedua. Di samping rindu gitu, rindu jelas gitu, tapi di samping rindu ini tentang kebutuhan, ini tentang needs-nya anak tersebut gitu loh. Artinya ketika Nabi SAW mengatakan al-khalatu bimanzilatul tante atau bibi seperti kedudukannya seperti ibu dari sisi hadonah, dari sisi hak asuh. Hadirin, Allah dan Rasulnya kan nggak ngasal. Itu menunjukkan ada kebutuhan dari kedua belah pihak. Di antaranya kebutuhan anak. Jadi sebagaimana anak kecil khususnya butuh butuh kasih sayang dari seorang ibu atau orang tua, mereka butuh mendapatkan perasaan diterima, disayang, bahkan diasuh oleh keluarga ibu atau tante-tantenya atau bibi-bibinya dari sisi ibu. Sebelum kita bicara dari sisi ayah, khususnya ketika ibu nggak ada, itu kebutuhan. Jadi kalau itu di-cut, itu bahaya buat anak.
itu bahaya untuk anak. Jadi di antara masukan kepada ayahnya, jangan sampai emosi sang ayah membuat anaknya nggak mendapatkan kebutuhan. Dan kebutuhan kasih sayang itu sangat penting. Kebutuhan perhatian sangat penting. Kebutuhan asuh itu sangat penting. Dan Nabi SAW mengatakan al-khalatu bimanzilatil tante atau bibi dari pihak ibu itu seperti ibu. Gitu. Itu penting sekali. Yang paling berhak menggantikan ibunya adalah al-khalah. Nah, jadi kalau itu diputus, bahaya buat anak. Jadi ini bahaya gitu. Jadi ini bukan tentang orang dewasa, ini pikirkan anak-anak lah. Jangan karena ego orang dewasa anak-anak yang dikorbankan. Jangan karena emosi orang dewasa anak-anak yang dijadikan korban. Lalu yang berikutnya, ingatkan ini bisa terancam dosa memutuskan tali silaturahim. La yadkhul jannata qati'. Maka orang yang memutuskan tali silaturahim diancam nggak masuk surga. Oke, mungkin salah gitu ya. Sehingga apa yang didapatkan si ayah ini nggak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi solusinya adalah memutuskan. Ya, jangan sampai udah poin itu nggak dapat, surga nggak dapat juga. Karena na'udzubillah teman na'udzubillah. Jadi paling nggak aman kan tiket surga lah. Gitu. Sambung tali silaturahim. Lalu selesaikan baik-baik. Coba islah. Tanya apa keinginannya. Dan juga dari pihak ibunya ngalah lah. Gitu. Kalau ini hanya berkaitan dengan hak, ini bukan maksiat dan seterusnya. Dan masih bisa kita kasih, ya udah kasih lah. Karena menjaga tumbuh kembang anak lebih penting daripada masing-masing pihak mempertahankan ego dan pride-nya. Jadi sebagaimana kita berharap, kita menginginkan ayahnya menurunkan, mengganti kebijakan atau mungkin tidak pakai ego, tidak pakai emosi, dan kita juga jangan pakai ego juga. Dan kita jangan pakai emosi. Dan masing-masing pihak berpikir tentang maslahat si kecil. Apalagi berapa? Yang satu berapa sih tadi? 2 tahun ya? 5 tahun. Yang satu 2 bulan. Kok 2 bulan sih? Masih bayi, maaf. Yang satu masih bayi, yang satu 5 tahun. Kan butuh banget. Butuh banget kasih sayang ibu. Dan yang menggantikan posisi ibu. Dan Nabi SAW mengatakan demikian. Dan Nabi nggak ngasal. Nabi itu SAW bicara pakai wahyu. Jadi tolong diperhitungkan. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.